Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari TI 23G akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Gantt chart. Perkenalkan, saya Bilkis Zahra. Perkenalkan, nama saya Aminatul Mamunah Amala. Perkenalkan, nama saya Mas Zikri. Perkenalkan, nama saya Abdul Pratama. Perkenalkan, nama saya M. Robi Firmansyah. Selamat menyaksikan. Baik, saya Desi Zahra akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Gantt chart. Gantt chart merupakan diagram untuk mengawasi waktu kerja suatu proyek. Untuk manfaatnya sendiri, Gantt chart membantu mengelola dan memantau proyek sederhana ataupun proyek besar yang kompleks sekalipun. Proyek yang kami buat bertujuan untuk menciptakan sebuah antarmuka digital bagi UMKM yang menjual minuman es teh. Solusi ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Untuk poin pertama yaitu perencanaan di minggu ke-1 pada tanggal 8 Oktober 2024. Tahap ini merupakan fondasi dari proyek. Di sini kami melakukan beberapa aktivitas penting seperti menentukan tujuan proyek, yaitu meningkatkan efisiensi produksi es teh dan menentukan sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aminatul. Silakan Aminatul. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis minggu kedua pada tanggal 14 Oktober. Tahapan analisis bertujuan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada seperti identifikasi masalah, mengumpulkan dan informasi untuk memahami masalah yang ada dalam proses produksi es teh saat ini. Kami melakukan wawancara atau survei untuk memahami kebutuhan pengguna akhir dan stakeholder, mendefinifikasi berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Perancangan minggu ketiga tanggal 20 Oktober. Dalam tahapan perancangan kami membuat sketsa dan diagram yang menggambarkan solusi dari identifikasi sebelumnya dan menyusun dokumen yang menjelaskan spesifikasi teknis, arsitektur, sistem, dan antarmuka menggunakan software requirement. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tahap implementasi dari minggu kedua sampai minggu ketiga, yaitu tanggal 14 Oktober sampai 20 Oktober. Pada tahap implementasi, tahap ini adalah pelaksanaan atau implementasi dari desain yang telah dibuat jika proyek melibatkan pengembangan perangkat lunak. Ini adalah tahap di mana coding dilakukan. Selanjutnya yang kelima ada tahap pengujian pada minggu keempat, yaitu tanggal 28 Oktober. Pada tahap ini, setelah implementasi, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa semua fitur dan fungsi sistem bekerja dengan baik atau tidak, dan mengidentifikasi juga memperbaiki masalah yang ditemukan selama pengujian. Baik, saya Abil akan menjelaskan tentang ke-6 yaitu penyusunan dokumentasi ada pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Nah, minggu ketiga sampai minggu keempat yaitu pada tanggal 20 Oktober sampai 28 Oktober. Penyusunan dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait proyek terdokumentasi dengan baik.
Pada tahap ini, kami menyusun dokumen yang menjelaskan arsitektur sistem, kode, dan konfigurasi. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan akhir pada minggu keempat, yaitu tanggal 28 Oktober. Tahap terakhir adalah menyusun laporan akhir proyek. Di tahap ini, kami merangkum semua aktivitas yang dilakukan selama proyek dan menyajikan hasil maupun tujuan proyek yang tercapai. Terima kasih. Akan membacakan kesimpulannya dari presentasi ini. Proyek ini diselesaikan melalui serangkaian tahapan terstruktur dirancang untuk memastikan hasil yang optimal, dimulai dari perencanaan yang menentukan tujuan dan kebutuhan sumber daya. Proyek berlanjut ke analisis untuk memahami masalah utama dan kebutuhan pengguna. Hasil analisis ini digunakan dalam tahap perancangan untuk membuat solusi berbasis spesifikasi teknis dan antarmuka pengguna yang sesuai. Implementasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat, diikuti oleh pengujian guna memastikan sistem berjalan sesuai ekspektasi. Proyek diakhiri dengan menyusun dokumentasi lengkap dan laporan akhir yang merangkum proses dan hasil yang dicapai. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan solusi efektif untuk UMKM minuman es teh, tetapi juga mempermudah konsumen dalam memesan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.